Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali bersama saudara-saudara melalui channel ini. Sebagai warga Gemim, di hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, kita akan merenungkan firman Tuhan bertitik tolak dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 32. Sebelum kita belajar dari firman ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar lagi dari terang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu, agar kami berakar, bertumbuh, dan berbuah di kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca Alkitab dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 32. Tentang manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Demikian bacaan Alkitab kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di bagian awal khotbah ini saya mengajak kita untuk mencari tahu situasi atau kondisi Efesus yang menjadi alasan sehingga Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Di abad pertama, gereja di Efesus dikelilingi oleh paganisme atau kepercayaan dan penyembahan kepada dewa. Efesus ini dikenal dengan daerah dagang dan memiliki kekayaan budaya dari Kekaisaran Romawi. Nah, di sana ada kuil Artemis. Kuil ini dijadikan sebagai pusat ritual yang pada perkembangannya memberi ancaman bagi hidup beriman dari jemaat Efesus. Pesta pora, seks bebas, dan pelecehan menjadi bagian dari ritual pada saat itu. Oleh karena itu, di masa itu, Efesus dikenal sebagai daerah yang moralnya sangat hancur. Tidak jauh beda dengan Sodom dan Gomora. Kejahatan dan kebejatan terjadi di sana dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Saudara-saudara, jemaat Efesus ada dalam pusaran ini dan realita ini.
merupakan sebuah ancaman yang serius bagi mereka. Oleh karena itu, dari penjara di Roma, Paulus menulis surat ini dengan tujuan untuk menguatkan iman jemaat agar tetap menjaga kemurnian dengan tidak terkontaminasi dengan berbagai praktik penyembahan kepada dewa Yunani, yaitu Dewi Artemis sebagai dewa kesuburan. Dalam bagian awal surat ini, Paulus dengan jelas dia telah menerangkan tentang keistimewaan orang Kristen yang hidup di dalam Kristus. Ada kekayaan dan keuntungan orang yang hidup dalam Kristus. Maka orang yang hidupnya melekat pada Yesus akan memahami dan berjuang untuk hidup secara bertanggung jawab dalam rangka menjaga kemurnian imannya. Sebagai bentuk, ia menghargai dan mempertahankan karya selamat yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Menjadi bagian dalam Kristus, orang percaya harus mampu hidup dalam kesatuan, dalam kemurnian, kebersamaan, sebagai upaya pertahanan diri dari pengaruh kesesatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Efesus pasal 1 sampai 3, di sana Paulus telah meletakkan dasar teologi sebagai sebuah doktrin untuk memperjelas tentang keunggulan dan keistimewaan orang percaya yang telah menerima karya penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya, Paulus mau mengingatkan jemaat bahwa semua yang boleh diterima oleh orang percaya, termasuk karya keselamatan, adalah semata-mata hanya karena kasih karunia dan kemurahan Allah. Sehingga, sebagai pendosa, manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Maka dengan alasan-alasan ini, sudah seharusnya jemaat menjalani kehidupan layaknya orang yang telah menerima kasih karunia dan kebaikan dari Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 2, Paulus katakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Nah, cara hidup seperti ini, menurut Paulus, adalah cara hidup orang yang telah memiliki kedewasaan rohani. Orang yang dewasa artinya, cara hidupnya tidak lagi seperti anak-anak yang sewaktu-waktu bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, kelicikan, dan permainan manusia yang menyesatkan. Maka dalam ayat 17 sampai ayat 32 yang jadi ayat-ayat perenungan kita akan melihat sikap yang harus dilakukan oleh orang percaya sebagai manifestasi atau perwujudan dari manusia baru yang telah menanggalkan kehidupan yang lama karena dosa. Saudara-saudara, Paulus menasihati jemaat yang telah menerima kasih karunia keselamatan dan padanya ada keistimewaan hidup dan jaminan hidup yang kekal itu, agar mereka tidak lagi mengotori kebaruan hidup, kemurnian hidup dengan cara-cara hidup seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia, pemahamannya gelap, hidup jauh dari persekutuan, kebodohan dan kedegilan hati, perasaan yang tumpul, sehingga mereka memberi diri mereka kepada hawa nafsu yang mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Paulus katakan dalam ayat 20, "Tetapi kamu bukanlah seperti itu. Cara hidup, pola hidup tidak lagi demikian. Karena kamu telah belajar dan mengerti banyak hal tentang Kristus." Nah, Paulus tahu bahwa sebelum mereka mengenal Kristus, hidup mereka dikotori oleh dosa. Yang ada hanyalah kebinasaan. Akan tetapi, ketika mereka telah mendengar dan mengenal Kristus, apalagi mereka telah menerima anugerah keselamatan itu, baju lama yang penuh dengan dosa itu harus dilepaskan. Sebab orang percaya telah diubahkan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Cara hidup yang baru, pikiran yang baru, sikap yang baru yang berorientasi pada cara hidup Kristus, atau dengan kata lain, manusia hidup sebagai cerminan Kristus.
Paulus menggambarkan ciri hidup seorang yang telah menjadi manusia baru seperti tidak berdusta, berkata benar, apabila marah jangan sampai berdosa. Artinya jangan sampai kemarahan kita membuat orang lain akan tersandung. Apalagi kemarahan kita sampai melukai dan mengecewakan orang lain. Nah, selanjutnya manusia baru tidak lagi hidup dengan cara seperti mencuri, tetapi hendaklah seseorang dia bekerja keras dengan tangannya sendiri. Seseorang yang mau bekerja keras, ia pasti akan mendapat hasil yang memuaskan. Dan selanjutnya, Paulus memberikan sebuah perintah agar ia dapat membagi sesuatu yang ada padanya yang ia hasilkan dari kerja kerasnya, dia bagikan kepada orang yang berkekurangan. Kemudian selanjutnya jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut. Sebesar apapun kekecewaan dan kekesalan kita terhadap orang lain, sebesar apapun kita ingin mengkritik dan mengoreksi orang lain, tidaklah baik jika kita mengeluarkan kata-kata kotor yang bisa melukai dan menyakiti hati orang lain. Usahakanlah perkataan, ucapan kita bisa membangun dan menguatkan orang lain, sehingga kata-kata kita bisa mendatangkan berkat dan dapat diperhatikan dan mendatangkan perubahan bagi orang lain. Kemudian saudara-saudara, di bagian selanjutnya Paulus lebih tegas lagi dengan mengatakan bahwa janganlah mendukakan Roh Kudus. Saudara, sikap mendukakan Roh Kudus ini begitu serius harus kita pikirkan. Karena mendukakan Roh Kudus sama halnya kita memadamkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga jikalau Roh tidak bekerja, kita tentu tidak akan memiliki kekuatan dan kesanggupan, ketahanan untuk melawan setiap ancaman dosa, yang pada akhirnya akan mengakibatkan penolakan kepada Roh Kudus itu sendiri dan berujung pada tindakan yang tak dapat diampuni, yang tak dapat dimaafkan lagi, yaitu menghujat Roh Kudus atau menghina Roh kasih karunia. Menerima Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang tentu akan membuahkan buah-buah kehidupan yang tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kegeraman, kemarahan, pertikaian, kejahatan, dan fitnah. Tetapi sebaliknya, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita tentu akan menghasilkan sebuah nilai produk hidup orang percaya yang di dalamnya ada ramah, ada hidup yang penuh kasih, dan bisa saling mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada dasarnya dosa itu memiliki daya tarik yang kuat, yang memikat kita, dan membuat kita jatuh dan lumpuh dalam keberdosaan itu. Setiap manusia punya pengalaman hidup ada dalam pusaran dosa. Hidup Paulus sebelum mengenal Kristus, ia adalah pendosa dan penjahat yang sangat mengerikan. Tetapi setelah Kristus menjadikan dia alat dan memperbaharui kehidupannya, ia menjadi pembawa berita kebenaran yang siap mati untuk mempertahankan kebenaran Injil. Itu adalah contoh gambaran bagaimana pembaharuan hidup dari manusia yang lama, yang penuh dosa, kepada manusia yang baru, yang hidup dengan benar oleh karena kasih karunia. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa dunia ini menawarkan berbagai kenikmatan yang membawa pada kehancuran dan kebinasaan. Oleh karena itu kita harus tetap memiliki sikap penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga pikiran kita, kehidupan kita, sikap kita akan tetap dikendalikan oleh Tuhan. Tanggal 31 Oktober, kita merayakan Hari Reformasi Gereja. Maka berkaitan dengan bacaan ini, yang bicara tentang manusia yang baru, yang berkaitan dengan sebuah pembaharuan hidup, maka kita diajak untuk merefleksikan sebuah kalimat yang berbunyi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Artinya gereja itu harus selalu terreformasi.
Bicara gereja, di dalamnya kita bicara umat yang adalah bagian dari gereja itu. Salah satu konsep dasar di dalam iman Kristen adalah manusia baru di dalam Kristus. Manusia baru bukan berarti manusia itu diciptakan dua kali dalam bentuk fisik, melainkan lebih merujuk kepada nilai karakter sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, di mana tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi hidup diperhamba oleh dosa, melainkan telah dimerdekakan dari dosa dan hidup kepada dan untuk Allah, serta memuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Orang percaya terus diperbaharui menurut sifat manusia yang semula, sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di mana manusia diberi kebenaran, kesucian, dan pengetahuan yang benar, yang mana semua itu telah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, pembaharuan hidup melalui manusia baru tidak hanya meliputi pada sebagian aspek kehidupan manusia, melainkan meliputi seluruh karakternya, bahkan proses berpikirnya. Sebab manusia tidak diselamatkan untuk sekedar ada dalam keadaan yang manis, yang menyenangkan, dan aman. Tetapi manusia diperbaharui sebagai ciptaan baru untuk kembali kepada asal keberadaan manusia itu sebagai gambar Allah yang di dalamnya melekat semua hal-hal yang baik dan benar. Menjadi manusia baru menurut kehendak Allah, ini bicara soal komitmen untuk setia pada jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Manusia baru bicara soal nilai dan kualitas, tidak sebatas pada ritual dan kuantitas. Sebab ritual dan kuantitas bisa dimanipulasi. Tetapi nilai dan kualitas akan berbuah dan tampak pada karya hidupnya. Kata Yesus, "Jika engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib." Tuhan kiranya memampukan dan memimpin kita agar kita tetap menjadi manusia baru yang bernilai bagi Tuhan dan berdampak baik bagi sesama. Amin.